Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Maulana. Saya dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketauhidan menurut Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi Islam, khususnya dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Berikut beberapa poin utama mengenai ketauhidan menurut Abu Hasan al-Asy'ari. Pertama, keesaan Allah. Keesaan Allah dalam sifat, zat, dan perbuatan, atau tauhid zat, sifat, dan al-afal. Al-Asy'ari juga menekankan bahwa Allah adalah satu dalam zatnya, yang berarti tidak ada yang serupa dengannya dalam eksistensi. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada yang bisa menyamai sifat-sifatnya tersebut. Selain itu, segala perbuatan yang terjadi di alam semesta adalah atas kehendaknya dan kekuasaan Allah. Kedua, pengakuan terhadap sifat-sifat Allah tanpa tasbih atau menyerupakan, atau taklil yang artinya menolak. Al-Asy'ari menegaskan pentingnya memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya atau tasbih, dan tanpa menolak atau mengabaikan sifat-sifat tersebut, yaitu tahlil. Misalnya, ketika Al-Quran menyebutkan tangan Allah, ini harus dipahami sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah tanpa menyerupakan dengan tangan makhluk lainnya. Yang ketiga, keseimbangan antara akal dan wahyu. Al-Asy'ari berpendapat bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami agama, namun akal harus tetap berada di bawah bimbingan wahyu. Dia menolak pandangan yang sepenuhnya mengandalkan akal seperti Mu'tazilah, dan juga pandangan yang menolak pengakuan akal sama sekali, penggunaan akal sama sekali. Menurutnya, wahyu adalah sumber utama untuk memahami ketauhidan, dan akal digunakan untuk mendukung dan menjelaskan wahyu. Pemikiran Al-Asy'ari ini menjadi dasar bagi banyak ajaran ketauhidan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang memberikan kerangka yang seimbang dalam memahami sifat dan keesaan Allah. Memahami ini menekankan pentingnya berpegang pada nasyh atau teks Al-Quran dan hadis, serta menggunakan akal serta profesional dalam konteks ajaran Islam. Berikut adalah salah satu pertanyaan yang saya temukan yang berkaitan dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keesaan Allah dalam zat menurut Abu Hasan al-Asy'ari? Jawabannya yaitu keesaan Allah dalam zat menurut Abu Hasan al-Asy'ari berarti bahwa Allah adalah satu dalam eksistensi dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Allah adalah tunggal tanpa sekutu dan keberadaannya. Yang kedua, bagaimana pandangan Abu Hasan al-Asy'ari mengenai sifat-sifat Allah? Jawabannya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari menegaskan bahwa sifat-sifat Allah harus dipahami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk lainnya atau tasbih, dan tanpa menolak satu pengabaikan sifat-sifat tersebut atau tahlil. Sifat-sifat Allah diterima sebagai adanya dengan pemahaman bahwa sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Yang ketiga, apa peran akal dalam memahami ketauhidan menurut Abu Hasan al-Asy'ari? Jawabannya yaitu, menurut Abu Hasan al-Asy'ari, akal memiliki peran penting dalam memahami agama, namun harus tetap berada di bawah bimbingan wahyu. Akal digunakan untuk mendukung dan menjelaskan wahyu. Untuk menggantikannya, wahyu adalah sumber utama untuk memahami ketauhidan. Keempat, mengapa Abu Hasan al-Asy'ari menolak pandangan Mu'tazilah yang mengandalkan akal sepenuhnya? Jawabannya, Abu Hasan al-Asy'ari menolak pandangan Mu'tazilah karena mereka terlalu mengandalkan akal dalam memahami agama, sehingga cenderung menolak sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Asy'ari menekankan bahwa
akal harus digunakan secara profesional di bawah bimbingan wahyu, bukan untuk menafikan ajaran wahyu. Yang kelima, apa implikasi dari memahami ketauhidan tanpa tasbih dan tahlil menurut Abu Hasan al-Asy'ari? Jawabannya, memahami ketauhidan tanpa tasbih dan tahlil berarti menjaga kemurnian ajaran tentang Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk atau tasbih, dan tanpa menolak sifat-sifatnya atau tahlil. Ini memastikan bahwa keyakinan umat Islam tetap lurus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, menjaga keseimbangan dalam memahami keesaan dan sifat-sifat Allah.